Besok hari Jumat. Qiangyi mungkin akan dimintai pertanggungjawaban hari Senin. Kalau kamu tidak mau menanggung, ini masalah uang. Sebanyak apa pun dia akan menerima. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Semua hal ada harganya. Ini mungkin bukan masalah uang. Baru saja aku melihat Sutian. Dia mungkin hanya ingin membuktikan diri. Itu nasib burukmu. Jika aku benar-benar selesai, apakah kamu masih akan seperti sekarang ini? Sekarang kamu sudah selesai. Tidak ada bedanya. Asalkan kamu dan mantan kekasihmu menyelesaikan semuanya. Aku tidak ada bedanya. Mau naik? Jangan main-main. Kadang-kadang kamu tidak seperti pria. Kenapa kamu menatapku? Kamu pria, aku tidak punya mood. Kecilkan suara, telinga Xiaotan tersangat tajam. Berikan padaku. Aku akan membantumu, duduklah. Siap. Kamu belum memberitahuku, bagaimana tanganmu terluka. Yan Ruoyo memberiku sebuah kartu. Aku ingin memotongnya menjadi 2 dengan pisau makan. Tidak sengaja melukai tanganku sendiri. Kartu apa? Sampai begitu marah. Tapi Untukmu. membuatku menanggung kesalahannya. Banyak sekali uangnya. Kesalahan apa? Aku tidak mau uang. Kalau jangan, tapi nanti dilihat juga kesalahan. Besok. Jemput nenek dulu. Setelah itu aku akan menemui mereka. Mengganggumu karena tidak ada yang membela. Jangan ikut cabur. Aku kembali untuk mengurusmu. Capek sekali. Ingin seperti ini saja, tidak bergerak. Tidak akan bergerak lagi. Tidak bergerak. Sudahlah. Apa? Aku bilang sudah cukup. Uang juga tidak perlu. Kesalahan juga tidak mau tanggung.
Kerja juga tidak mau. Mari buka restoran bersama. Lupakan apa yang katakan. Kamu datang ke Shanghai. Bagaimana dengan Daoi? Dia bilang dia juga mau datang. Bagaimana? Bagaimana dengan urusanmu? Tidak tahu. Besok. Jemput nenek dulu. Malam ini. Kamu bisa tidur di sini. Kamu tidur di tempatku, aku tidur di tempat Xiao Duo. Xiao Duo di kota Yuan. Kalau begitu aku lepas baju siap mandi. Kamu tidak bisa tidur pakai baju. Tidak bisa. Kalau pakai baju aku tidak bisa tidur. Aku harus tidur telanjang. Aku hanya bercanda. Aku akan kembali ke toko. Cari Xiaosong untuk tidur bareng. Kamu tidur lebih awal. Selamat malam. Besok nenek jam berapa sampai? Jam 2 siang. Kamu tidak perlu pergi. Kalau nenek tanya pacarmu siapa? Apakah kamu? Tidur lebih awal. Hal-hal buruk itu, setelah kamu tidur semuanya akan terlupakan. Aku pergi, selamat malam.
Nenek baik-baik saja. Helen. Ibu. Anda bisa. Kita istirahat sebentar. Terima kasih. Tidak usah. Istirahat sebentar. Istirahat dulu. Ibu, pelan-pelan. Sudah bilang jangan bawa banyak barang. Kita ke sini untuk berobat. Sekali ini saja, bawa lebih banyak untuk Hui Er. Apa sekali ini, sial. Aku sendiri tahu. Tahu juga tidak ada gunanya, kita dengar dokter saja. Hui Er, aku dan nenekmu sudah sampai. Nenekmu tidak bisa jalan lagi. Harus istirahat sebentar. Lebih baik kamu datang, aku tunggu di sini. Ya, kami ada di peron. Nenek tidak bisa jalan. Aku tidak menyangka kondisinya sudah seburuk ini. Seharusnya bawa mobil Xiaosong. Dia pergi menjemput Xiao Duo. Di sana. Ayah. Nenek. Ayah, nenek. Hui Er sudah datang. Nenek. Nenekmu tidak kuat lagi. Oke, nenek, ayo. Pelan-pelan, aku bantu. Nenek, pelan-pelan. Ibu, pelan-pelan, ayo. Baik, kamu dorong nenek. Baik. Paman, mari kita taruh barang-barang di mobil ini. Baiklah. Tangan ini kenapa? Tidak apa-apa. Kapan nikah? Cincin emas sudah dipakai. Kalau tidak datang, tidak tahu. Helen. Dokter, kenapa baru sekarang dibawa? Sudah seminggu di rumah sakit kampung. Pergi urus administrasi rawat inap dulu. Dokter, bagaimana kondisi nenek saya? Tidak terlalu optimis, rawat inap dulu beberapa hari, nanti kami beritahu hasilnya. Cepat urus administrasi dan bayar uang muka. Urus administrasi rawat inap. Barang-barang ini tidak boleh ditaruh di ruang pasien. Ini barang untuk anakku, setelah urus administrasi langsung dibawa pulang. Ayah. Sorry. Masih banyak orang antri di depan, mungkin harus tunggu lagi. Kasih aku formulirnya, kamu temani ayahmu. Aku bawa uang. Kasih aku kakek nenek. Sutian. Aku juga panggil nenek. Kasih aku. Pergi sana. Hui, kok kamu baliknya cepet banget? Sutian lagi ngurus. Kalian berdua tinggal bareng ya. Tangan kamu kenapa? Gak apa-apa. Dia yang lebih banyak cari uang atau kamu? Dia. Ya masih oke lah. Sebulan kamu bisa dapat berapa sih? Gak tentu. Tiap bulan cuma gaji mati, gak ada harapan. Dokter di rumah sakit bilang apa?
Gak bagus, ini nenek bawa barang-barang kamu waktu kecil. Semuanya dibawa. Katanya taruh di rumah kamu. Ada makanan juga, bawa 2 selimut sutra. Rumah kamu ada tempat buat taruh gak? Kamu tinggal sama Sutian. Gak. Lalu, rumahnya punya dia atau kamu, atau kalian berdua yang bayar? Ayah, jangan tanya-tanya lagi. Ribet banget. Kamu bilang Sutian ini. Tadi malam gak tidur di Tongfulikan. Kamu, mikir yang baik-baik dong. Ini kan hal yang baik, lagi pula aku gak ada di sana. Tidur di toko, kerja sepanjang pagi. Besok mulai pilih meja kursi. Aku baru tahu Sutian balik tadi malam. Katanya tante sama Daoli di luar kelihatan biasa aja. Tapi pasti hari mereka jelasa. Sutian kemarin bantu Zihui negosiasi. Nickel APA. 2 bosnya itu kan mau pecat Zihui. Akhirnya ada yang berani ngomong. Ya iyalah, mana bisa gampang pecat orang. Sudah beres. Aku gak tahu. Sutian sekarang jemput nenek. Nenek juga datang. Kamu lihat aja. Beberapa hari lagi tante gak datang, Daoli pasti datang. Rame banget. Aku bilang juga rame. Belok kanan di depan sini. Jalan cepat ya. Belok kanan. Ngapain? Gue ada janji blind date Jumat, masa lo kira? Gue buru-buru balik buat apa? Nggak bisa belok, jalur satu arah. Ya udah berhenti di sini, gue jalan aja. Bantu sampai tuntas, antar sampai tujuan. Bu LV, ini untuk Anda. Legal corporat segitu telitinya? Anna serius banget. Ini untuk kepentingan setiap orang di grup. Mulainya. Maaf sudah menunggu lama. Mari mulai. Pulainya. Pertanggungan ini khusus untuk PRD. Tidak terkait bisnis lain, bukan meragukan. Kontribusi Anda untuk cabang Shanghai. Maupun tanggung jawab Anda terhadap Departemen Proyek. Oke. Bu LV sebagai Presdir cabang Shanghai. Ikut dalam pertanggungjawaban, ada keberatan? Sama sekali tidak, oke. Cepat kok, beberapa menit saja. Saya nanya, Bu Yan cukup jawab ya atau tidak? Tidak perlu penjelasan, oke. Awal kontak proyek RD dengan mitra, tahu? Tahu. Sampai perhitungan biaya kontrak, Anda tanda tangan? Saya handle puluhan proyek setahun. Tim saya yang ajukan, Bu Yan kita hemat waktu. Tanda tangan. Bisa disimpulkan Anda pemegang approval proyek? Ya, pick proyek Xiao Zihui? Iya, dia setelah Anda tanda tangan pertama. Bikin kontrak baru. Lalu tanda tangan dengan mitra sampai berlaku. Kontrak ini Anda review? Kontrak yang mana? Yang akhirnya berlaku itu. Tidak. Anda kontak langsung dengan mitra? Tidak, Zhou Zihui boleh. Wakilkan penuh hak komersial Anda? Boleh. Proyek ini pernah diajukan ke Bu LV untuk review? Belum. Zhao Zihui juga belum ajukan final ke Anda. Saya sempat ragu. Tapi saya tidak sempat. Kamu bilang sebenarnya kamu tahu? Akhirnya tidak tahu. Saya bertanggung jawab atas kelalaian ini. Pertanyaan terakhir. Menurutmu, apa Saudi adalah tanggung jawab YH?
Ya, dia. Pak Yan, tolong tanda tangan. Besok saya dan Yang akan komunikasi lagi dengan Ade. Mungkin mulai minggu kita akan meminta pertanggungjawaban Zhao Zihui. Kasus ini Anna sangat mendesak. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sebentar lagi. Kami masih ada rapat proyek, jadi kami akan pergi dulu. Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih. Anna adalah serigala betina di grup ini. Setelah kamu menandatangani, tidak ada ruang untuk berbalik lagi. Tentu, saya juga tidak punya ruang untuk berbalik. Kamu tahu tidak? Sebenarnya saya menemani kamu, mempertaruhkan karir dan masa depan saya. Zhao Zihui jika kooperatif, tidak masalah. Jika tidak kooperatif, kamu selesai. Bahkan saya sebagai presiden direktur mungkin tidak bisa melanjutkan. Tentu. Saya juga tidak peduli. Bagaimanapun, semuanya sudah dicoba. Tidak seperti Zhao Zihui, yang menganggap karir dan masa depan lebih penting dari segalanya. Saya kembali kali ini, terutama ingin beristirahat, menikah, hidup sehari-hari. Zihui, tas itu adalah sosis, nenek yang membuatnya sendiri. Bawa pulang dan simpan di kulkas. 2 tas itu adalah selimut sutra 8 kg. Saya minta tukang kapas untuk membuatnya, lebih nyaman dan besar dari yang dibeli di toko. Cukup untuk 2 orang. Nenek, jangan bicara, berbaringlah dengan baik. Barang-barang ini jangan ditaruh di ruang pasien. Sebentar lagi kami bawa pulang. Bawa keluar dulu. Baiklah. Paman, saya bantu ya. Tidak usah, saya sendiri saja. Zihui, barang-barang yang dibawa pulang jangan dibuang ya. Masa ia dibuang? Penataan rumah kalian pasti keren. Biasa saja. Berapa besar rumahnya? Tidak besar, 1 kamar. Cukup untuk 2 orang saja, jangan terlalu besar. Saya tinggal di luar. Kalian kapan nikah? Nenek, minum air dulu. Tidak minum air, Sutian, kamu yang datang. Nenek, Biaya rawat inap kamu yang bayar. Bayar berapa? Tidak banyak. Nenek kali ini datang bawa buku tabungan. Nanti saya kasih ke kalian. Zihui benar-benar beruntung. Nenek, saya mau berterima kasih. nenek, kalau ada yang mau dilakukan, bilang saja ke saya. Saya cuma mau lihat rumahmu, cuma lihat saja. Saya takut. Tidak ada nanti lagi. Oke, besok kita minta izin ke dokter, kita lihat rumah. Oak, baiklah. Pak Su, sudah pertimbangkan bagaimana? Kamu bisa jelaskan lebih detail lagi?
Uang muka 12 juta, langsung serah terima rumah, cicilan tanpa bunga selama 3 tahun. Bukan 5 tahun? 5 tahun juga bisa, mulai tahun keempat dikenakan bunga. Termasuk 3 tahun pertama. Di kartu kamu ada 22 juta? Pas. Kamu mau sewa atau beli? Saya bilang ya, sewa tidak worth it. Kamu lihat satu kamar 2 juta sebulan, minimal sewa 6 bulan. 1 tahun sudah lebih dari 20 juta, lebih baik bayar sekaligus. Rumah itu jadi milikmu. Buat kontrak. Cepat, ini sudah yang ke-18 kali. Sertifikat rumah atas nama siapa? Sudah menikah? Belum. Atas nama kamu atau pacar kamu? Bisa juga atas nama orang tua. Kalau begitu, kasih KTP kamu ke saya. KTP pacar kamu saya sudah fotokopi. Zhao Zi Ai Hui ya? Tidak mungkin salah. Saya telepon dulu ya. Oh, saya dikontak dulu. Mama. Kamu kok masih sempat-sempatnya menari? Suara kamu keras sedikit, saya tidak dengar apa yang kamu bilang. Saya bilang, kenapa kalian masih sempat-sempatnya menari? Kamu pacaran, kami menari. Kenapa? Xiaoli mana? Xioli nanti juga datang. Oh ya, Xioli Senin mau ke Shanghai. Apa? Senin dia mau ke Shanghai. Kamu tinggal di mana? Paxiu. Sudah dipikirkan? Jangan-jangan mau pergi lagi. Saya sewa. Itu unit contoh yang saya lihat. Berapa lama minimal sewa? Kamu bilang saja. Setengah bulan. Paxiu. Saya mohon kalian berdua, saya juga butuh target penjualan. 1 bulan. Begini saja, minimal 3 bulan. Diskon 15%, bayar dulu soalnya. Buat kontrak, bayar pakai kartu, kasih saya 2 kunci. Setiap kali saya kencan butuh bayar 80 yuan biaya ketemu. Buat saya senang dan temani saya bicara. Setidaknya kamu harus akting lebih meyakinkan, ya kan? Temani saya senang dan bicara. Kamu anggap saya pelacur ya? Saya serius datang untuk kencan. Kamu anggap saya pelacur. Saya laporkan polisi loh. Kamu ini ngomongnya masuk akal nggak sih? Ribut apa ribut? Di tempat umum berulah begitu, ada sopan santunnya nggak? Kamu siapa? Teman saya. Pak Karja? Saya punya tekanan darah tinggi loh, kamu tahu kan? Teman biasa. Sudahlah, saya juga nggak peduli kamu teman apa. Saya nggak akan kencan lagi. Hari ini buang-buang ba yuan lagi. Sebulan saya kencan 10 kali. Setiap kali bikin tekanan darah tinggi saya kambuh. Sebulan kencan 10 kali. Kakak, nggak ada urusan lain kan? Kenapa ribut? Orangnya kelihatannya lumayan juga. Kamu ngintip saya. Kamu yang suruh saya tangkap. Kapan kencan berikutnya? Besok, lusa. Kamu lebih buru-buru daripada kakak tadi. Di mana kencannya? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Di sini lagi. Balik ke toko? Balik. Saya bawa mobil. Sutian. Xiao Zong sama kamu? Saya telepon dia nggak diangkat. Marah terus pergi bawa mobil, teleponnya mungkin di mobil. Kalian berdua cepat ke Xiangxiang Yuan. Di mana itu? Properti di Suhui, saya di kantor penjualan. Mengerti? Kantor penjualan, ada apa? Ada apa? Membeli rumah. Belok kanan dari sini, terus sampai ujung, nomor 101. Ayo pergi.
kaya mendadak. Bukan mungkin. Astaga, bukan mungkin. Sutian, kamu benar-benar membeli rumah? Saya menyewa, Nenek Zihui kan dirawat di Shanghai. Ingin melihat rumahnya di Shanghai. Terima kasih atas bantuan kalian. Bantu pindahkan barang-barang Zihui dari Tongfuli. Saya akan beli kebutuhan sehari-hari, lalu pindahkan kasur spring bed. Sekarang juga. Iya, mungkin malam ini saya butuh. Setelah sampai, bantu rapikan. Saya punya kunci, ambil ini. Kasurmu besar sekali. Ayo pergi. Bantu saya ke toko. Zihui bawa kotak kardus dari kantor. Bawa juga untuk saya. Siap, Komandan. Xiao Duo pergi. Sampai jumpa. Lihat, lihat, lihat. Ini baru cinta sejati. Kamu tahu apa itu cinta? Saya tahu semuanya. Hanya tidak tahu apakah kamu mengerti. Cinta, seperti arang. Begitu menyala, harus dicari cara untuk memadamkannya. Jika dibiarkan, akhirnya akan membakar hatimu. William Shakespeare, Tara McCasey. Keluarga Bu Cuihua, siapa yang menemani malam ini? Hanya satu orang. Saya, Siapa namanya? Zhao Zihui. Baik. Kalau kamu yang menemani, saya tidur di mana? Paman tidur di rumah. Tidak nyaman kan? Tidak apa-apa, saya ikuti apa kata Zihui. Kalau begitu, pulang saja tidur, kebetulan saya bawa semua barang kembali. Kamu juga tidak kuat membawa, saya akan rapikan barang-barang sekarang. Saya akan sampai Sakrika. Kasih kuncinya. Diam saja, kasih kunci ke paman. Rumah. Seperti apa? Seperti yang kamu bayangkan. Yaitu apartemen satu kamar yang kita lihat tadi. Kamar tidur untuk nenek, di balkon aku taruh kasur spring bed. Kalau kamu pulang, taruh kasur spring bed di ruang tamu. Kamu bisa tidur di sana. Sutian, ayo pergi. Ayo, ayo, ayo. Ayo pergi. Cepetan. Jangan dikunci dulu, matikan lampunya dulu. Selalu nyala, meskipun di sampingnya tidak ada orang. Siapa yang rumahnya tidak ada orang tapi lampunya nyala? Sekarang ini rumah Zihui. Pergi matikan lampunya. Bodoh banget. Oh, Pintunya sudah dikunci. Di sebelah Om. Bagaimana lingkungan kompleksnya? Lumayan kan? bagus, seperti taman. Sutianja. Benar-benar bagus. Om, rumah ini lumayan kan? Aku tidur di mana? Ini rumah satu kamar satu ruang tamu. Zihui biasanya tidur di kamar dalam. Kalau begitu kamu tidur di mana? Aku tidak tinggal di sini.
Kasur spring bed ini bisa dipakai tidur nggak? Bisa, kasur spring bed ini memang untuk Zihui. Dipersiapkan untuk kamu dan nenek. Benar-benar bagus. Kalau begitu Om, kamu istirahat dulu ya, aku pergi dulu. Tunggu. Aku tanya, kapan kalian berdua menikah? Itu belum terpikir, kan akhir-akhir ini banyak urusan. Kamu buka restoran ya? Iya. Asalnya dari mana? Om, lihat. Hari ini banyak urusan, aku agak lelah. Kita ngobrol aja, aku tidak ngantuk. Aku ngantuk. Kalau begitu jangan pergi, kamu tidur di sini, aku tidur di sana. Om, aku punya kebiasaan buruk. Kalau tidur sama orang asing, aku tidak bisa tidur. Aku orang asing. Kan baru ketemu 2 kali. Aku ayahnya Zihui. Om, kamu istirahat dulu ya. Orang selatan ini. Aneh banget. Sudah selesai semuanya. Oh ya Zihui. Baru saja tanya kapan aku mau menikah dengan Zihui. Kayaknya besok bakal nanya lagi. Kapan nikah? Besok tanya Zihui aja, pasti tahu. Kenapa 2 orang itu mau nikah? Oh ya Zihui ku menanya Sucion. Pasti nggak tahu. Sudah. Aku balik ke tempat tidur. Xiaosong, kamu pulang aja tidur. Kamu nggak tidur di sini. Aku kira kamu tinggal di sini, aku udah bawa barang-barangmu. Berat banget. Maaf. Keluarga nenek Wu, bangun, dokter mau periksa. Nenekku mana? Aku tadi lihat dia keluar, cepat periksa. Nenek. Hui er. Nenek, kamu pergi kemana? Bikin aku kaget. Kamu bilang jangan-jangan. Kalau mau datang ya datang, kalau nggak sakit ya kayak biasa aja. Aku jalan pelan-pelan aja. Pasien nomor 11 Wu Cui Hua, cepat, mau periksa. Rapikan tempat tidur pendampingnya. Ayo, mau periksa, nenek. Lain kali jangan lari-lari lagi ya. Oak. Aku Senin datang.